Halo desain kreatif kalian, saya yakin kalian menonton video ini karena penasaran dengan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan seputar manajemen sumber daya manusia dalam industri kreatif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen desain yang ketiga, dan masih ada terus update sampai 4 minggu ke depan. Tugas ini sangat menarik dan menantang, karena kita diharuskan berbicara di depan kamera sebagai pengganti lembar jawaban pada umumnya. Tentunya ini akan mengasah kreativitas dan banyak soft skill para mahasiswanya. Kamu adalah seorang sarjana desain. Keahlianmu ada di bidang fotografi. Hari ini, seorang investor mempercayai kamu untuk membangun sebuah bisnis di bidang fotografi. Dan kamu dibekali modal sebesar 10 juta rupiah. Kamu memiliki 1 orang karyawan terampil dan 2 orang lulusan SMK yang kurang terampil yang siap bekerja untuk kamu, tanpa dibayar sepeser pun di 1 bulan pertama bekerja. Kamu memiliki gratis akses untuk menggunakan ruangan berukuran 5x10 meter untuk kamu memanfaatkan sesukamu. Coba jelaskan, apa rencana kamu di 3 bulan pertama? Dan apa yang bakal kamu lakuin supaya dapat memaksimalkan seluruh SDM, uang modal 10 juta, dan ruangan gratis yang kamu miliki? Di bulan pertama, lebih ke perancangan. Yang pertama itu menyusun identitas seperti nama dan logo. Terus menyusun SOP atau standar operasi pekerja. Terus menentukan produk apa yang akan dijual. Produk yang akan dijual itu yang pertama foto studio. Di foto studio itu kita akan foto produk UMKM atau apapun itu. Terus ada juga jasa fotografer di acara-acara besar seperti pernikahan atau hajatan, sunatan dan lain-lain. Atau juga bisa juga acara musik. Lalu ada pembagian tugas. Pembagian tugas itu yang ahli ini 1 orang menjadi fotografernya, udah profesional. Terus yang lainnya kita cari dulu apa potensi yang dimiliki oleh kedua anak ini. Terus list kebutuhan inventaris yang sudah maupun yang belum ada. Terus perancangan RAB, inventaris dan pembangunan keseluruhan. Jadi di awal ini kita lebih ke perancangan dana, seberapa besar dana yang bakal kita pakai gitu. Terus menyusun strategi promosi seperti di promosi di Instagram, terus misalkan promosi pokoknya promosi di mana-mana deh pokoknya. Terus memaksimalkan dana investor untuk promosi juga. Yang awal ini kita promosi jasa fotografer acara dulu, belum ke buka studio foto-foto studio seperti foto produk, foto bayi misalkan, kan harus di studio. Itu kita belum ada dananya. Jadi dana 10 juta itu khusus untuk promosi dan biaya tambahan lainnya. Terus kita akan mengadakan diskusi bersama karyawan supaya 2 karyawan ini kan kemampuannya masih di bawah rata-rata ya terbilangnya. Jadi kita akan sering-sering mengadakan diskusi kepada karyawan-karyawan supaya menjadi pendekatan tersendiri dan akan lebih terbuka seperti itu. Jadi kita akan tahu potensi apa yang dimiliki oleh karyawan kita dan apa yang harus kita lakukan kepada mereka. Terus walaupun mereka belum menerima gaji, mereka akan mendapat reward apabila mendapatkan project yang mereka cari sendiri. Lalu di bulan kedua, misalkan kita sudah mendapatkan project. Yang pertama itu akan kita lakukan realisasi studio foto dan inventaris tambahan. Jadi di bulan pertama itu kan kita belum kesampaian untuk membuat studio foto. Nah ini kita di bulan kedua, kalau misalkan di bulan pertama sudah mendapatkan penghasilan,
Di bulan kedua ini kita akan bangun studio foto dulu, terus inventaris tambahan seperti kamera yang memadai, tripod, lighting, dan lain-lain, pokoknya untuk menopang studio foto itu tersebut. Terus melakukan evaluasi dari bulan pertama. Jadi setiap bulan itu akan ada evaluasi minimal 1 kali 1 bulan. Terus kita akan mengupload portofolio ke media sosial kita. Jadi untuk media promosi juga, strategi promosi juga. Terus oh ya, di bulan kedua ini kita udah memberikan gaji kepada 3 karyawan. Gajinya itu sesuai dengan posisi masing-masing yang telah ditentukan di bulan pertama. Terus di bulan ketiga kita akan mengadakan evaluasi seperti biasanya. Lalu untuk untuk selanjutnya, menambah karyawan. Menambah karyawan itu untuk posisi yang dikira perlu seperti marketing atau pemasaran. Jadi kan kita cuma bertiga nih, misalkan misalkan studio foto kita atau jasa foto kita ini sudah banyak pelanggan. Nah, kita pasti butuh karyawan yang lebih banyak dong. Apa cara yang kamu tempuh supaya memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan cukup sehingga mendukung bisnis kamu? Mengadakan diskusi dengan karyawan, sesekali mengundang teman yang sudah profesional, seperti berbagi pengalaman dan skill. Terus, membuat budaya pendekatan antara sesama karyawan, jadi nggak ada sekat antara satu sama lain. Sehingga memberikan karyawan kenyamanan berpendapat dan bertanya bagi karyawan. Terus menciptakan suasana friendly atau suasana friendly itu akan menjadikan perusahaan lebih produktif. Gimana cara kamu supaya dapat menemukan karyawan yang baik? Ada pepatah mengatakan bahwa orang baik akan ditemukan dengan orang baik juga. Jadi kalau kita mencari karyawan yang terbaik, kita harus berusaha menjadi yang terbaik dulu supaya layak mendapatkan karyawan yang baik. Usaha yang akan dilakukan adalah berkonsultasi dengan teman yang berpengalaman dalam bisnis. Bagaimana kriteria karyawan yang baik, lalu membuka lowongan dengan kriteria yang diberikan. Apa strategi kamu supaya produk kamu diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Strategi saya adalah giat di promosi, mulai dari pembuatan media sosial yang baik dan menarik, membuka iklan di media sosial, mengirim broadcast kepada teman di grup WhatsApp, membuka promo sewa foto studio dan foto produk untuk disiarkan di iklan. Ikut pet promote kampus setempat. Treatment apa yang kamu lakuin untuk membangun rasa nyaman karyawan? Menciptakan suasana kerja friendly, tidak ada sekat antara satu sama lain, dengan kebiasaan diskusi santai supaya menimbulkan kualitas komunikasi dan chemistry dalam tim. Apa yang kamu lakuin untuk membangun rasa hormat dari karyawan? Untuk membangun rasa hormat di suasana kerja yang santai adalah dengan menunjukkan wibawa dan karisma seorang pemimpin di suatu forum diskusi yang agak serius. Terus belajar dan memperbaiki kemampuan berkomunikasi supaya karyawan segan dengan pemimpin tersebut, yaitu saya. Apa yang kamu lakuin untuk membangun sikap inisiatif karyawan? Untuk membangun sifat inisiatif, saya akan memberi reward kepada setiap karyawan yang kinerjanya baik dan teguran kepada karyawan yang mulai pasif. Disinilah fungsi komunikasi berperan penting agar reward dan punishment tersampaikan dengan baik dan tidak menimbulkan ketersinggungan antara karyawan dan bos. Apa yang kamu lakuin untuk membangun loyalitas karyawan kepada kamu? Untuk membangun loyalitas yaitu dengan menjadi lebih baik dan melakukan pendekatan seperti diskusi. Tidak membuat sekat antara satu sama lain, memberikan reward dan cara berkomunikasi yang baik. Apa yang kamu lakuin ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan? Namun di satu sisi, si karyawan itu adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik. Akan diberikan teguran yang terukur, seperti potong gaji misalnya. Terus sebaik-baiknya orang,
Kalau salah harus diberikan hukuman yang sesuai. Selain supaya enggak menimbulkan kesenjangan sosial, kita juga hidup di negara hukum, di mana hukum harus ditaati. Tidak memandang suku, ras, agama, dan skill. Apa yang kamu lakuin ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Diberikan arahan supaya dia menyadari bahwa yang dilakukannya salah, dan selama tidak merugikan kinerja tim, karyawan tersebut tidak akan dikenakan sanksi. Jadi kalau misalkan orang ini nyebelin ke karyawan lain, itu nggak apa-apa, yang penting nggak menimbulkan hektik di tim tersebut. Apakah menurut kamu ganti-ganti karyawan itu baik bagi penyegaran SDM? Kalau iya jelaskan, kalau enggak, menurut kamu harusnya gimana? Dalam konteks bisnis yang saya bangun, konsep ini kurang baik karena saya menerapkan budaya pendekatan dan chemistry yang butuh waktu untuk membangunnya, nggak sebentar. Sebaiknya dalam proses perekrutan betul-betul diperhatikan kriteria apa yang harus terpenuhi oleh calon karyawan, dan betul-betul harus